publik tersebut akan dikembalikan ke dalam kolom untuk kemudian dipinjamkan kepada komputer lain yang membutuhkan. Nah, pendekatan ini sangat cocok untuk jaringan korporasi yang memiliki jumlah staf dinamis dengan intensitas akses internet tidak terjadi secara bersamaan. Nah, di sini kita sudah melihat ada topologi. Di situ ada sebuah area jaringan lokal privat yang dihuni oleh banyak komputer pengguna, sebuah router gerbang utama, dan sebuah jalur WAN yang menghubungkan kita ke internet publik tempat server tujuan berada. Nah, di sini kita akan merakit 3 komponen utama dynamic NAT
tahu router secara eksplisit pintu mana yang menjadi batas dalam rumah dan pintu mana yang langsung bersentuhan dengan dunia luar internet. Nah, saat kita masuk ke interface lokal yang terhubung ke switch internal kita dengan mengetikkan perintah interface gigabit ethernet 0 terus garis miring 0 di dalam submode interface ini kita aktifkan sensor pengawasan dengan mengetik IPNet inside. Nah, setelah itu kita keluar dengan exit dan langsung berpindah menuju interface 1 yang terhubung ke kabel arah ISP. Terus, nah penentuan sisi inside dan outside ini sangat fatal jika kita melewatkannya. Router akan mengalami kebutaan arah dan paket data akan dilewatkan begitu saja tanpa mengalami proses translasi. Nah, dengan selesainya konfigurasi interface ini, maka mesin penggerak dynamic NAT kita telah aktif sepenuhnya secara real time. Sekarang kita masuk ke pengujian secara empiris untuk membuktikan performa jaringan kita. Kita pindah ke beberapa komputer klien yang ada di jaringan LAN, misalnya PC 1 dan PC 2. Kita buka aplikasi command prompt dan masing-masing komputer tersebut dari masing-masing komputer tersebut, lalu secara bersamaan kita lakukan pengujian konektivitas berupa perintah ping menuju ke arah alamat IP server lokal yang ada di internet. Jalur simulasi paket tracer itu akan menunjukkan status sukses atau reply berturut-turut. Itu menandakan bahwa paket data dari jaringan privat kita berhasil menembus batasan internet dan mendapatkan jawaban dari server tujuan. Nah, seperti penjelasan yang sebelumnya, kita akan memberi bukti konkret dengan membuka layar CLI, lalu mengetik show IP NAT translation, dan kita perhatikan output tabel yang terlihat di layar saat ini. Kita akan melihat daftar pemetaan yang sangat rapi yang terbagi dalam 4 kolom utama, yaitu inside lokal, inside global, outside lokal, dan outside global. Nah, pada kolom inside lokal di sini bisa melihat bahwa IP private itu asli dari PC 1 dan PC 2 yang kita gunakan untuk ping tadi. Nah, jika kita bergeser ke kolom inside global di sebelahnya, kita akan melihat bukti otentik di mana alamat IP private tersebut telah bertransformasi menjadi alamat publik yang diambil secara acak namun berurutan dari kolom pool dinamis jarcom yang kita buat tadi. Misalnya 226 atau 277. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.